Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sudah masuki hari kelima di bulan suci Ramadan. Bulan yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan. Dan siapapun yang masuk ke dalam bulan Ramadan, sesungguhnya dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah kepada hambanya adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Yang harus kita pertanyakan, apa cinta kita kepada Allah? Apakah kita sudah cinta pada Allah? Atau apakah kita sudah cinta kepada Rasulullah sebagai pembawa risalah itu, sehingga kita mengenal Allah, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah, sehingga kita bisa membuat banyak perkara-perkara kebaikan atas jasa Rasulullah SAW. Untuk itu kecintaan kepada Rasulullah itu bukanlah sesuatu yang main-main, tetapi satu magam, satu kedudukan rohani yang tidak dimiliki banyak orang, hanya orang tertentu saja. Semakin tinggi magam tersebut, semakin tampak kecintaan itu. Kadang-kadang bagi pecinta itu banyak hal, sifat atau gelagat atau aksi atau reaksi yang kadang-kadang tidak masuk akal bagi pecinta itu. Kalau orang sudah tenggelam pada cinta, ada banyak hal-hal yang tidak bisa diterima, tidak logis. Kita menyebutnya sebagai orang gila, kita menyebutnya sebagai orang yang tidak bisa mengontrol dirinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu kisah menarik tentang salah seorang sahabat Nabi SAW, Bilal ibn Rabah. Bilal adalah seorang sahabat yang berasal dari budak. Dia berkulit hitam, yang dahulu sebagai budak di Mekah. Kemudian ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Bilal karena suaranya, dia diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Yang menarik dari Bilal adalah Bilal seorang Habasyian, seorang Afrika, bukan seorang Arab. Dia dari kecil tinggal di tengah-tengah orang Arab, tetapi dia bukan asli orang Arab. Jadi bisa dibayangkan bahwa bahasa Arabnya Bilal beda, lafaznya, ucapannya, dialeknya, seluruhnya beda dengan orang-orang Arab pada aslinya. Bahkan dalam riwayat, Bilal tidak fasih menyebutkan huruf shin, karena memang lidah Bilal bukan lidah Arab. Walaupun toh demikian, karena kekurangan dalam pelafasan, Nabi memerintahkan Bilal sebagai muazin. Ketika sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bertemu dengan huruf shin, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi karena dia seorang Habasyi, seorang Afrika, bukan seorang Arab, maka Bilal melantunkannya bukan seperti orang Arab menyebutnya. Bilal menyebutnya dengan kalimat ashadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la. Tentu orang-orang Arab, sahabat Nabi yang lain, sakit telinganya. Bagaimana ada penyebutan yang salah? Bahkan tidak sedikit dari para sahabat itu mengejek Bilal, sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah marah ketika orang mengejek Bilal karena tidak tepat menyebut huruf shin. Kata Rasulullah SAW, huruf sin yang diucapkan Bilal ketika sampai melewati Lauh Mahfuz, dia berubah menjadi huruf shin. Karena bagi Allah tidak melihat seseorang itu karena ucapannya yang kurang, tapi yang dilihat Allah adalah niat. Bilal ibn Rabah sebagai seorang muazin di zaman Rasulullah dan tidak pernah telat mengumandangkan azan di masa hidup Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah meninggalkan dunia yang fana ini, dalam sebuah cerita, Bilal itu hijrah ke negeri Syam. Dia tidak tinggal di Madinah lagi, dia meninggalkan. Kata Bilal, biarkan aku menjadi muazzinnya Rasulullah saja, bukan muazzin yang lainnya. Biar orang mengenal aku sebagai muazzinnya Nabi saja. Ketika Bilal pun meninggalkan negeri Madinah, pindah ke negeri Syam yang jaraknya cukup jauh pada saat itu, 1000 km. Lama Bilal tidak kembali ke Madinah. Dalam riwayat sampai Bilal kemudian dimimpikan. Dalam mimpinya ia bertemu dengan Rasulullah
Dan Rasulullah menanyakan Bilal, apa yang menyebabkan engkau tidak mau datang ke pusaraku? Apa yang membuat engkau menjauh, tidak mau datang kepadaku? Bilal kaget terbangun dalam mimpinya. Dia baru sadar bahwa dia telah lama jauh tidak datang ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari mimpi tersebut tergeraklah hati Bilal untuk mengambil bekal dan segera kembali ke Madinah kepada kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ketika Bilal dalam perjalanan sampai di kota Madinah, gegerlah kota Madinah. Orang semua berebut untuk memeluk Bilal. Bilal pun datang tersungkur di makam Rasulullah SAW. Setelah itu, khalifah pada saat itu adalah khalifah yang menjabat adalah khalifah di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Ketika Khalifah Umar datang dan sahabat-sahabat lain kemudian menghampiri Bilal, ada permintaan dari orang-orang Madinah yang disuarakan oleh Khalifah Umar agar Bilal sekiranya mau mengumandangkan azan, mempersilahkan Bilal untuk mengambil alih tempat dan mengumandangkan azan sebagaimana ketika dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dia juga mengumandangkan azan. Bilal menolaknya. Dia sesuai dengan prinsip yang dia buat bahwa biarlah ia menjadi muazin Rasulullah saja, bukan muazin yang lain. Bujuk rayu orang tidak didengarnya oleh Bilal karena dia tetap beranggapan menolak itu semua. Sampai kemudian Bilal berjumpa dengan keluarga Nabi. Pada saat itu Nabi memiliki cucu-cucu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Al-Hasan dan Al-Husain ini ketika Nabi wafat dahulu usianya baru 5 atau 6 tahun. 6, 5, 7 tahun. Ketika Bilal lama meninggalkan Madinah dan kembali lagi ke Madinah sekian tahun kemudian, dia sudah mendapati Al-Hasan dan Al-Husain ini sudah mulai besar. Melihat Al-Hasan dan Al-Husain, Bilal memeluknya, meneteskan air mata dan memeluknya, mencium kedua anak itu. Kata Bilal, memandang wajah kalian berdua mengingatkan saya kepada kakekmu Rasulullah SAW. Bilal mencium kedua anak itu karena wajah Al-Hasan dan Husain itu mirip dengan Rasulullah. Di saat itu bocah-bocah Al-Hasan Husain yang masih remaja itu kemudian memegang tangan Bilal dan mengatakan, maukah kalau kami yang meminta Anda mengumandangkan azan? Kali ini Bilal seperti berada dalam satu todongan. Ketika sahabat-sahabat menolak, sahabat Rasulullah semuanya meminta Bilal untuk azan dan Bilal menolaknya. Tapi kini di hadapan anak-anak ini yang ia cintai, yang melihatnya mengingatkan wajah Rasulullah, Bilal seperti terkena todongan yang tidak bisa ia tolak. Akhirnya Bilal pun mau atas permintaan dua anak ini untuk mengumandangkan azan. Lalu semua orang menunggu waktu di mana Bilal mengumandangkan azan. Dan saat tiba, ketika sampai pada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh suara Madinah menangis. Karena suara itu mengingatkan mereka kembali kepada Rasulullah. Suara itu mengingatkan mereka, seolah-olah Rasulullah sekarang hidup kembali. Seolah-olah Rasulullah belum meninggal dunia. Suara Bilal seperti menjahit kembali waktu-waktu ke belakang di mana Rasulullah hidup di tengah mereka. Semua penduduk Madinah keluar mendengar suara itu. Ada apa gerangan ini? Kenapa suara ini kembali keluar setelah sekian lama tidak mendengar suara ini? Lalu Bilal sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Semakin suara nangisan itu terdengar di seluruh penjuru kota Madinah. Tapi ketika sampai menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika sampai pada kalimat di mana kalimat Muhammad sang Nabi diucapkan oleh Bilal, tiba-tiba suara tenggorokan Bilal tersendak dengan tangisan. Dia tidak bisa lagi
melanjutkan azan itu. Ketika sampai dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai dengan menyebut nama Nabi, Bilal tersendak tenggorokannya, menangis dan akhirnya ia jatuh. Dan Bilal tidak bisa lagi melanjutkan azan itu. Hadirin. Itulah satu penggalan cerita dari seorang budak yang dahulu dihina. Seorang budak yang tidak ada harganya dahulu. Tapi diangkat derajatnya oleh Rasulullah SAW. Dan Bilal menjadi kerinduan seluruh sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Karena suaranya mengingatkan kepada Rasulullah. Sementara di sisi Bilal sendiri, kecintaannya kepada Rasulullah telah membuat ia tidak mampu melanjutkan azan karena menyebut namanya, yang berarti yang ada adalah kesedihan karena ditinggal oleh Rasulullah. Bilal memang akhirnya tidak pernah lagi menjadi muazzin kecuali muazzinnya Rasulullah SAW. Itulah kecintaan Bilal kepada Rasulullah yang digambarkan dalam cerita tersebut. Bagaimana perilakunya yang tidak wajar menunjukkan kecintaan yang dalam kepada Rasulullah SAW. Kawan-kawan Kanal 3, marilah kita semua mengenali Rasulullah, mencintai Rasulullah, karena kecintaan kita pada Rasulullah di hati kita, insya Allah akan membawa kita dekat dengan Allah, karena Rasul itu sendiri adalah kekasih Allah. Siapa yang mencintai kekasihnya, berarti dia mencintai Tuhannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.